Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan nikmat ini kita mengharap Allah wafatkan kita di atas iman Islam, kemudian Allah masukkan kita ke surganya. Kita mengharap kepada Allah, Allah selamatkan kita dari api neraka. Karena kita semua yakin, saya yakinnya bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Dan kita bersyukur juga kepada Allah. Allah berikan kita nikmat aman. Kita hidup di Indonesia ini aman. Ya. Allah kasih sehat, Allah kasih aman. Ini nikmat yang besar yang wajib untuk dijaga. Yang dengan nikmat aman ini kita bisa beraktivitas, ya, bisa bekerja, bisa thalabul ilmi, kemudian keluarga juga aman, kita juga aman, ya. Kita juga terus bersyukur karena ikhwan, nikmat aman ini nikmat yang besar. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita berada dalam kondisi perang, ya, dan kita berlindung pada Allah dari demikian. Oleh karena itu, apa yang kita lihat apa yang kita baca di berita, ya, tentang peperangan Palestina dengan Yahudi, ya, pertama ini kita harus semakin sadar akan pentingnya syukur, ya. Kemudian masalah Yahudi ini masalah kaum muslimin, masalah Palestina, Masjidil Aqsa itu masalah kaum muslimin. Kenapa? Ketika ada saudara kita sakit
maka kita kaum muslimin ikut sakit. Ya tidak? Kalau misalkan hati antum tidak sakit, dipertanyakan hatinya. Lihat anak-anak, sorotan matanya ketakutan, orang tua mati atau meninggal, ibu-ibu meninggal, bahkan terakhir rumah sakit dibom dan ratusan manusia, saudara kita yang tidak bersalah meninggal. Ya, itu pedih. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, dalam sayang menyayangi di antara mereka, itu seperti satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka minha udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Kalau ada salah satu jasad yang sakit, maka jasad yang lain merasakan apa? Sakitnya, tidak bisa tidur, juga panas. Ya, kita nggak tega melihat ibu-ibu, perempuan, ya orang-orang tua, ya, yang terbunuh, anak-anak kecil yang pandangan matanya ketakutan, ya. Dan kita kalau belum bisa bantu dengan kasih sedekah, minimal doa. Ya, kalau misalkan kita bisa bantu salurkan infak ke tempatnya yang pas, salurkan. Ya, tapi cari tempat yang pas dan penyaluran yang benar. Ya, karena ini masalah qadiyatul muslimin, perkaranya kaum muslimin. Dan kita yakin kaum Yahudi pasti akan kalah oleh kaum muslimin. Ya, di akhir zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilul yahud. Dalam lafaz yang lain, hatta yuqatilal muslimunal yahud. Hari kiamat tidak akan tegak sehingga orang-orang Islam memerangi kaum Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajari wasyajar. Sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di belakang batu dan di belakang pohon. Ya. Kemudian batu dan pohon itu berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah, ta'al." Wahai Muslim, wahai hamba Allah, mari. Hadza Yahudiyun khalfi. Ini ada orang Yahudi di belakangku. Faqtulhu, ta'al faqtulhu. Marilah, kemari, bunuh dia. Illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Kecuali pohon gharqad. Karena pohon gharqad itu pohonnya siapa? Yahudi. Ya. Dan kita nggak usah komentar macam-macam sekarang ini. Kalau nggak ngerti masalah, ya, nggak usah komentar. Ya. Kalau kita punya bantuan, bantu. Nah, karena banyak orang yang bodoh dan ruwet masalahnya. Sekali lagi, kita berada di Indonesia, alhamdulillah bisa belajar, ya. Oleh karena itu jaga nikmat aman ini. Baik, kita lanjutkan belajar hadis
Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-117. An Zaid ibn Arqam qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, kunna natakallamu fi shalah, ya, kami dulu berbicara tentang salat. Kunna natakallamu fi shalah, dulu kami ngomong, ya, dalam salat. Fi shalah maksudnya dalam salat. Yukallimu ar-rajulu sahibahu, seseorang bicara dengan kawannya, dengan temannya. Wa huwa ila jambihi fi shalah, dan dia berada di sampingnya di salat. Hatta nazalat, sehingga turun firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah salat untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, kami diperintahkan untuk diam dan dilarang dari bicara. Hadis yang mulia ini dari Zaid bin Arqam, riwayat atau dikeluarkan oleh Imam Muslim di Kitabul Masajid, ya, bab tahrim al-kalam fi shalah. Zaid bin Arqam menjelaskan, dulu di awal-awal sebelum turun ayat 238 surat Al-Baqarah, ya, para sahabat kalau sholat berbicara, ya, dengan teman yang sebelahnya. Jadi awal-awal boleh ngomong, bicara lagi sholat. Kemudian hukumnya ini dimansuh. Turun firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Arti qanitin itu sakitin, artinya sukut, diam, tidak berbicara, ya, diterjemahkan di kita dengan khusyuk, ya. Hadis yang mulia ini memiliki beberapa faedah. Hadis yang mulia ini memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama, jawazu naskhil hukmi, bolehnya menghapus hukum. Makanya ada istilah nasikh mansukh, ya, ada pelajaran an-nasikhu wal mansukh dalam usul fikih, ya. Ada hukum itu pertama dibolehkan, kemudian datang hukum yang menghapus, dilarang. Kadang melarang sesuatu jadi boleh, seperti Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Awalnya dilarang, kemudian Rasul berkata, ala fazuruha, kalau sekarang boleh kalian ziarah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Jadi yang pertama adanya hukum nasikh mansukh, ya. Jadi hukum nasikh mansukh itu boleh, jaiz, menurut syariat dan menurut akal. Menurut syariat dan menurut akal. Dalam Al-Quran kita jumpai ada nasikh mansukh, dalam hadis juga kita jumpai ada nasikh mansukh. Ini menurut syariat. Adapun menurut akal,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Fali annal ahkam asy-syar'iyyata innama syuri'at li masalihil ibad." Hukum syariat itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba, ya. Sedangkan kemaslahatan itu berbeda-beda. Kadang di waktu tertentu maslahat, di waktu yang lain tidak maslahat. Secara akal. Makanya ada menghapus, ketika tidak maslahat dihapus dengan hukum yang maslahat. Dan kita sangat yakin bahwa Allah alimun hakim, Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang isinya menghapus ayat sebelumnya, maka kita yakin Allah maha tahu yang terbaik, ya. Contoh, pernah waktu awal-awal sholat itu 2 rakaat, kemudian dimansuh, ya. Jadi awal sholat itu 2 rakaat, baik itu sholat safar atau sholat mukim. Kemudian hukum itu dimansuh, yang 4 rakaat itu untuk mukim, yang 2 rakaat untuk safar. Asalnya 2-2, ya. Baik. Faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, annal kalama mubtilun lis-shalah. Annal kalama mubtilun lis-shalah. Bahwa berbicara itu bisa membatalkan sholat. Di sini Zaid bin Arqam berkata, fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang dari bicara. Dari perkataan ini maka kita bisa mengambil hukum bahwa bicara dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Ada kaidah usul fikih, al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub, perintah itu maknanya wajib, ya. Zaid bin Arqam mengatakan umirna bisukut, kami diperintah untuk diam, ya. Kaidahnya al-amru lil wujub, perintah itu maknanya wajib. Ketika Allah memerintahkan kita kaum mukminin untuk diam ketika sholat, berarti diam dalam sholat itu wajib. Kalau ngomong berarti batal sholat kita, dan bicara dalam sholat membatalkan sholat. Dan ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika para sahabat sholat bersama Rasul, iya. Itu ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibnul Hakam, ya, Muawiyah ibnul Hakam. Hadisnya riwayat Muslim nomor 537, ya. Jadi ada sahabat bernama Muawiyah bin Hakam sholat. Kemudian ketika sholat ada sahabat yang bersin. Sahabat itu mengucapkan alhamdulillah, ketika bersin dan ketika sholat, setelah bersin ketika sholat ini boleh, ya, tidak membatalkan sholat. Nah, Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu mengucapkan yarhamukallah. Ini menunjukkan mengucapkan yarhamukallah dalam sholat tidak boleh, kan termasuk ngobrol, bicara, ya. Nah, faqala faramahu an-nas bi absarihim, maka manusia itu memandang Muawiyah bin Hakam dengan pandangan tajam. Maksudnya suruh diam, ya. Kemudian bukannya malah diam, dia bicara
wa thukla ummiyah, malah ngomong lagi wa thukla ummiyah, ya. Jadi ini dia apa ya, merasa tidak enak, nggak nyaman, tapi dia malah ngomong. Salah tidak dia? Salah. Wa thukla ummiyah, celaka kalian, maksudnya gitu, ya. Kemudian faja'alu yadribuna ala afkhadhihim yusakkitunahu fasakat. Nah, ketika ngomong, para sahabat untuk nepukan paha mereka supaya suruh diem, sehingga Muawiyah itu diem. Muawiyah diem. Falamman sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salatihi da'ahu. Ketika selesai salat, Nabi panggil Muawiyah bin Hakam, kemudian dinasihati oleh Nabi. Dan Muawiyah Ibnul Hakam berkata, bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman ahsana ta'liman minhu wallahi ma qaharani wala naharani, ya. Demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusannya, aku tidak pernah melihat seorang muallim yang mengajar yang lebih baik dari beliau. Beliau tidak menghardik, tidak mencela, tidak membentak aku. Wa inna maqal, yang beliau ucapkan adalah inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ngobrol, ngomong. Innama huwa tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu, ya, bacaannya adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak memerintahkan siapa? Muawiyah bin Hakam untuk salat. Berbeda ketika sahabat yang salatnya cepat, enggak pakai tumakninah, ya. Ini menunjukkan kalau seseorang ngomong karena lupa, karena jahil, tidak sengaja, ini hukumnya tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu tahu disengaja, ya. Tapi kalau misalkan tidak disengaja, ya, lupa, ya, karena lupa, ya, atau tidak tahu, atau ghafil, lalai, ini enggak tidak membatalkan sholat. Di sini Syekh Utsaimin mencontohkan gini, misl an yasta'dzina alaihi ahadun lidukhulil bait. Seperti ada seseorang minta izin masuk rumah, antum lagi sholat, permisi, assalamualaikum, saya masuk. Antum bilang tafadhal, silakan, lagi sholat. Katanya antum, loh, lagi sholat, batal tidak sholatnya? Tidak, karena tidak gofil, tidak gofil ini tidak lalai atau nggak sengaja, lupa, ya. Fahuna sholatuhu sahihah. Ah, di sini sholatnya benar. Kadzalika law saqata alaihi syai'un faqala fa sholatuhu sahihah li'anna hadza bi ghairi qasdin minhu. Begitu juga kalau lagi sholat kejatuhan benda, ya, kejatuhan benda, antum bilang gitu, ya, kesakitan atau aduh. Ini kata beliau tidak membatalkan sholat karena dia mengucapkan tanpa qasd, tanpa maksud, ya, tanpa maksud. Kadang kita ngimami salah, terus makmumnya aduh, ya, wah, ya. Kalau nggak sengaja tidak membatalkan sholat, tapi kalau sengaja batalkan sholat. Misalkan imamnya lupa, wah, nggak bener nih, ya, ini batal nggak sholatnya? Batal. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Hadisnya apa? Muawiyah bin Hakam. Faedah yang ketiga,
Faedah yang ketiga ini, itlaqul umum ma'a iradatil khusus. Itlaqul umum ma'a iradati al khusus. Kadang sebuah lafaz itu lafaznya umum, tapi yang diinginkan lebih khusus. Contohnya di sini hadis yang kita sedang baca, fa umirna bisukut, kami diperintah untuk diam. Saya tanya, diamnya itu mutlak, diam, mingkem atau tidak? Tidak. Tapi kita ngomong, munajat sama Allah, baca zikir. Kata Rasul ada tasbih, ya kan? Ada juga qiraatul Quran, berarti tidak diam. Berarti lafaz umirna bisukut kan ini umum, diinginkan khusus. Maksudnya berbicara selain zikir-zikir yang ada dalam sholat, ya, zikir-zikir yang ada dalam sholat itu tidak boleh selain zikir-zikir yang ada dalam sholat. Contoh yang lain kata Syekh Utsaimin adalah firman Allah Ta'ala surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat ke 173. Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang alladzina, ini qala lahumun nas, itu orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Manusia berkata kepada mereka. Baik. Manusia bentuknya mufrad atau jamak? Bentuknya jamak. Tapi yang dimaksud manusia di sini bukan umum manusia, tapi satu orang manusia. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Ya. Kemudian innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Manusia di sini juga bukan secara umum manusia, tetapi siapa? Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Nah, itu. Jadi ada lafaz umum, tapi diinginkan dari lafaz umum itu bukan keumuman, tapi kekhususan. Di sini siapa? Zaid bin Arqam berkata, umirna bisukut, kami diperintah untuk diam. Maksudnya dari ngomong dengan teman, ya. Kalau bicara wirid yang ada dalam sholat itu malah dianjurkan, ya. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum, dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya dia berkata, idza ishtadda al-harru fabrudu bis-shalah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Apabila cuaca sangat panas, fabrudu bis shalah, maka akhirkanlah salat sampai dingin, cuaca lebih dingin. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam, karena cuaca yang sangat panas itu merupakan hembusan dari api neraka Jahannam. Hadis yang mulia ini, ikhwan yang Allah muliakan, penjelasan tentang bolehnya mengakhirkan sholat zuhur sampai cuaca tidak terlalu panas, ya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat fabrudu bis shalah, artinya akhiruha ilal ibrad, akhirkan salat zuhur sampai waktu dingin, berarti mendekati asar,
ya, dan bukan sejam juga. Ada yang menafsirkan sejam setelah zuhur. Ini malah tambah panas, ya, berarti panjang. Tapi perintah tentang mengakhirkan sholat zuhur ini perintah rukhsah atau azimah, karena beda antara rukhsah sama azimah. Azimah ini bisa dimaknai wajib, kalau rukhsah ini keringanan, ya. Yang tepat perintah Rasul untuk mengakhirkan waktu zuhur sampai waktu mendekati asar dan dingin, itu perintahnya rukhsah, taisir, keringanan, artinya nggak wajib, ya. Kalau kondisinya seperti sekarang, misalkan AC, masuk masjid malah dingin, nah, kita sholat seperti biasanya, ya kan. Kemudian antum bisa pakai payung ke jalan ke sini. Dan di Indonesia, masya Allah, ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu panas. Walaupun beberapa hari belakang itu cuaca sangat panas, ya tidak, cuaca sangat panas. Tapi tidak sepanas di Saudi. Di Saudi sangat panas. Apalagi kemarin musim haji itu sangat panas, sangat panas. Jam 7:30 pagi sudah terasa panas, ya. Gimana jam 12 ya, sampai malam jam 10 ini lantai masih terasa panas, ya, kemarin waktu haji. Nah, sekarang sudah mulai enak, sudah mulai normal, tidak terlalu panas. Baik, faedah yang pertama dari hadis ini, anna dinal islami mabniun ala suhulati wal yusr. Jadi agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Agama Islam dibangun di atas kemudahan. Nah, ini merupakan bagian dari taisir, kemudahan dari Islam. Ketika kita mendapatkan hadis ini, kita semakin cinta sama Islam, ya. Jadi Islam ini masya Allah, Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan akhirkan sholat zuhur karena sayang kepada umatnya, dan dari Allah Rabbul Alamin. Islam ini dibangun di atas taisir, nggak boleh kita nyusahkan orang, ya. Puasa saja, kalau nggak sanggup boleh berbuka. Ketika safar atau sakit boleh berbuka, diganti di hari yang lain. Ketika orang tua kita nggak sanggup puasa, boleh nggak berpuasa tapi bayar fidyah, gitu. Sholat, kalau nggak sanggup berdiri, duduk. Kalau nggak sanggup duduk, berbaring. Subhanallah, ya. Islam ini indah, tapi jangan dimudah-mudahkan, nggak boleh. Mudah sesuai dengan syariat, karena ada orang mengatakan Islam ini mudah tapi dengan hawa nafsu. Ini pun tidak boleh, ada aturannya. Kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sakit, ya, berbaring di rumah sakit, kemudian dikatakan sama yang jenguk, masya Allah, anta sakit, Islam itu indah, mudah, nggak usah sholat. Betul atau salah? Waduh, ini mati. Kalau mati nggak dalam sholat. Siapa yang dosa? Ya, yang bilang nggak sholat dosa, dan yang meninggalkan sholat juga jadi dosa. Jadi mudahnya bukan dengan hawa nafsu. Rasulullah SAW bilang, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salat berdiri, kalau enggak sanggup duduk, kalau enggak sanggup berbaring, gitu. Bukan jangan salat. Rasul sakit pun salat. Subhanallah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika sakit salat. Jadi tidak meninggalkan salat. Ya. Itu. Jadi karena Anda sampaikan begini karena ada yang begitu. Islam masya Allah mudah,
Jadi ketika antum sakit, safar, kan mudah tuh. Jadi nggak sholat nggak apa-apa. Ya, ini fatwa syaitan ini. Tapi faedah yang kedua, annahu qad ya'ridu lil mafdul ma yaj'aluhu afdala minal fadil. Terkadang amalan yang tidak utama menjadi lebih utama. Salat mana yang lebih utama, awal waktu atau tidak di awal waktu? Di awal waktu. Ya. Salat di awal waktu lebih utama dari tidak di awal waktu. Tetapi kadang ada sebab tertentu yang salat itu diakhirkan lebih utama. Seperti ini. Ya. Jadi salat di akhir waktu kalau lebih khusyuk berjamaah lebih utama. Kata Rasul, fabrudu bis shalah. Akhirkan salat. Contohnya salat apa lagi? Salat Isya. Salat Isya kata Rasul, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini waktunya di tengah malam. Kalau tidak memberatkan umatku. Ya. Tapi harus dipahami bahwa hadis tersebut dipahami dengan pemahaman yang benar. Jangan langsung, oh berarti ana nanti sholat sendirian di rumah, nggak berjamaah. Ini juga pemahaman yang keliru, salah. Yang benar itu, kalau antum safar, antum sakit, ya, dan bisa sholatnya di tengah malam, pertengahan malam, lakukan. Gitu ya, atau sama istri lakukan di tengah malam. Tapi kalau ketiduran atau tidak berjamaah, mana yang lebih utama? Sholat berjamaah, sholat isya berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Jadi kadang yang mafdul itu lebih utama daripada yang fadil. Sholat di masjid dengan sholat di rumah, mana yang lebih utama? Di masjid untuk laki-laki. Sholat di lapangan dengan sholat di masjid, mana lebih utama? Di masjid. Ya tidak? Tapi ketika ada sebabnya, sholat di lapangan lebih utama daripada sholat di masjid. Contohnya apa? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ya. Kemudian wanita sholat di rumah, karena ada sebabnya. Kata Rasul SAW, ya, itu sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjidnya. Karena wanita itu lebih terjaga, lebih baik. Makanya seutama-utama softnya wanita itu di mana? Di belakang. Ya. Baik, faedah yang ketiga. Ini kaidah yang bagus sekali yang harus kita perhatikan. Mura'atu al-ibadati fi dzatiha aula min mura'ati al-ibadati fi waqtiha. Memperhatikan ibadah, atau gini terjemahnya, memperhatikan zat ibadah, memperhatikan zat ibadah lebih utama dari memperhatikan waktu ibadah. Jadi memperhatikan ibadah dari sisi zatnya lebih utama dari memperhatikan ibadah dari sisi waktunya. Mura'atul ibadah fi dzatiha aula min mura'atiha fi waqtiha. Baik. Khusyuk
khusyuk itu dituntut dalam sholat. Khusyuk itu harus ada pada sholat, dan itu ada zat, dan itu pada zat sholat. Ya. Ketika di awal waktu tidak khusyuk, maka boleh diakhirkan dalam hadis ini. Ya. Nah, dari sini Rasul mengajarkan kepada kita bahwa memperhatikan zat ibadah lebih utama daripada waktu atau tempatnya gitu. Contoh yang waktu, antum mau makan, mau minum, qomat, antum makan dulu apa sholat dulu? Lagi lapar, makan dulu. Pas sholat lapar gimana? Ya kan? Makan dulu. Gimana kalau terlambat? Nggak apa-apa. Ya. Gimana kalau pas sholat sudah ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat? Nggak apa-apa. Karena memperhatikan zat ibadah lebih utama daripada waktu. Atau bahkan kata Syekh Utsaimin, tempatnya. Contoh tawaf. Ya. Ketika dekat dengan Ka'bah, ya, itu berdesakan, desak-desakan, antum cari yang tidak berdesakan walaupun jauh dari Ka'bah. Betul, semakin dekat kepada Ka'bah semakin utama. Tapi ketika berdesakan, tidak khusyuk, ya, kemudian mepet laki-laki perempuan dan seterusnya, terfitnah juga, maka antum cari yang lebih kosong walaupun muternya agak jauh. Makanya bagi yang bawa jamaah ketika ramai, jangan masuk ke tengah, ya, apalagi bersama dengan jamaah yang lain. Apalagi banyak jamaah yang belum pernah umroh. Kalau mencar, selesai tawaf kemana nih? Bingung, kasihan. Ya tidak. Jadi cari yang lebih aman, nyaman. Karena memperhatikan zat ibadah lebih diutamakan daripada waktu atau tempat ibadah. Contoh yang lain, i'tikaf. Anda pernah i'tikaf di sebuah masjid. Awalnya kosong, berapa orang saja. Ya, nyaman baca Quran, nggak ngobrol sedikit, lama-lama rame masjid, kemudian banyak yang ngobrol, banyak pertanyaan, jadi nggak khusyuk. Maka cari yang masjid yang bisa khusyuk, karena memperhatikan zat ibadah lebih diutamakan daripada tempat ibadah. Bahkan kalau ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi antum nggak khusyuk, kata Syekh Utsaimin, lebih baik di masjid tempat antum yang lebih khusyuk. Nah itu, ya. Jadi memperhatikan zat ibadah lebih utama daripada tempat atau waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang bisa kita bahas, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan yang Allah muliakan, kita lanjutkan sebentar faedah dari hadis ke-118. Faedah yang ke-4, ya. Masyru'iyatul ibrad. Disyariatkannya menunda waktu sholat duhur sampai cuaca atau keadaan
lebih dingin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkata rahimahullah, wa ma'na dzalika an yabqa al-insanu la yusalli hatta yabruda al-waqtu, wa hadha la yakunu illa idza ukhirat salatu zuhri ila qurbi salatil asr. Maknanya seseorang tidak sholat sampai waktunya lebih dingin, dan ini tidak terjadi, tidak terwujud kecuali jika sholat duhur diakhirkan sampai mendekati sholat asar. Ini kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Faedah yang terakhir, anna nara mawjudatun al-an, bahwa neraka sudah ada sekarang. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menghabarkan bahwa cuaca yang panas, ya, itu dari hembusan api neraka Jahannam. Fa inna shiddatal harri min fayhi Jahannam. Dari sini kita mengetahui bahwa neraka itu ada. Neraka itu disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang kafir. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang yang kafir. Dari sini ikhwan kita tahu bahwa orang yang beriman disiapkan surga, orang kafir disiapkan neraka. Dari sini juga kita tahu bahwa dunia ini tempat untuk beramal, bukan darul jaza, bukan tempat untuk balasan, ya. Maka dari sini juga kita tahu jawaban kalau ada yang berkata begini. Ini terjadi sekarang nih, pembantaian di Palestina yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim, ya. Anak kecil dibantai, kemudian anak wanita, orang tua, laki-laki, perempuan, ya. Itu antum bisa bayangkan tidak? Rumah sakit dibom, ya. Ratusan orang mati. Yang selamat ketakutan. Anda lihat anak kecil, ya Allah kasihan. Lihatnya nggak tega, cacat. Ada yang kaget sampai melongo, tahu melongo. Kaget, pandangan sorotan matanya itu kasihan anak kecil. Anak wanita, orang tua, ya, gitu. Biadab tidak? Sangat biadab. Ya. Nah, kalau ada yang nanya, kan Allah sangat mudah untuk menghancurkan orang yang zalim. Kenapa enggak dihancurkan? Gitu. Kenapa orang Yahudi kuat? Ya, kita jawab, dunia ini bukan darul jaza, bukan tempat balasan. Ya, bagi Allah sangat mudah, betul sangat mudah menghancurkan mereka, sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ahzab ketika mengepung Madinah, ya, tanpa perang hancur mereka, sangat mudah. Tetapi kita kalau ingin mendapatkan kemenangan, kita harus mewujudkan dulu apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Intan surullaha yansurkun wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, tolong agama Allah, Allah tolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Kalau mau ditolong, kita belajar Quran, belajar sunnah yang benar, manhajnya harus benar. Karena yang bisa menghancurkan kaum Yahudi Muslim benar. Dan Abdullah, hamba Allah, muwahhid,
gitu ya. Jadi qadiyah perkara Palestina ini perkara kita kaum muslimin. Kita minimal kalau tidak bisa bantu dengan uang, doa senjatanya orang yang beriman ya. Antum lihat peristiwa masa-masa lalu yang Allah berikan dalam Quran. Di antara yang tadi dibaca sama imam, surat apa tadi yang dibaca sama imam? Al-Buruj. Jangan-jangan lupa apa surat apa ini? Surat Al-Buruj. Allah berfirman, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka orang-orang yang kuat beriman itu disiksa dengan dibikin parit, dinyalakan api, dimasukkan ke api. Zalim enggak mereka? Zalim. Kenapa mereka tega bunuh? Allah bilang wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa mereka itu melainkan karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Begitu. Makanya jangan aneh kalau pertolongan mana ya gitu. Ya tidak. Nah, kita berdoa kalau antum punya dana bantu lewat saudara-saudara kita yang amanah. Taib. Jadi nanti di akhirat itu ada surga, ada neraka. Itu sudah ada. Neraka untuk orang-orang kafir. Surga Allah siapkan untuk orang yang beriman. Di dunia kita beramal. Dunia darul amal, tempat beramal. Adapun di akhirat darul jaza. Ya. Nah, ada pertanyaan ikhwan. Pekan lalu itu ana foto. Mana fotonya? Sebentar. Ini yang 2 pekan yang lalu soalnya. Jangan-jangan hilang. Oh, ini dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, jika kita lupa saat selesai rakaat kedua langsung berdiri dan ingat setelah baca surat Al-Fatihah, apakah dilanjutkan sampai 1 rakaat selesai kemudian tahiyatul awal atau langsung duduk tahiyat awal saat ingat? Dua-duanya tidak boleh dilakukan. Ya, ketika lupa di tahiyatul awal berdiri sudah Al-Fatihah, lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Ya, misalkan antum sholat isya nih ya. Kemudian bangkit tidak tahiyatul awal, Al-Fatihah, lanjut saja. Ruku, sujud, bangkit lagi rakaat keempat, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, kemudian apa? Setelah tasyahud akhir, sujud sahwi sebelum atau setelah salam? Sebelum. Sudah Anda jelaskan. Sebelum salam. Sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam, habis itu salam. Jadi tidak usah duduk lagi. Lanjut saja. Ya. Yang kedua, Ustadz, baca surat setelah Al-Fatihah, apakah harus surat panjang di rakaat pertama dan yang pendek di rakaat kedua atau berurutan suratnya? Misalnya surat apa nih? Surat-surat di juz 30. Ya. Iya. Jadi memang disunahkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya. Apakah harus urut? Tidak harus urut. Karena Rasul SAW pernah membaca dalam sholat surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, habis itu Ali Imran.
Ini menunjukkan bahwa tidak harus urut, tetapi lebih utama urut, karena Al-Quran setelah dibukukan di masa Utsman bin Affan, urutannya itu disepakati sama sahabat Rasulullah SAW. Ya, tertib suar, urutan surat. Urutan surat ini ada ikhtilaf ulama, apakah ijtihad sahabat atau tauqifiyah. Ini ikhtilaf yang lumayan berat, ya. Tapi banyak ulama yang mengatakan itu bukan ijtihad sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mana ya? Ini pertanyaannya banyak, ikhwan. Ah, ini dia ya. Tapi seperti yang saya katakan, Anda tidak janji takut ditagih di hari kiamat. Bukan utang kan? Baik. Iya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya dekat dengan masjid. Kalau lagi sholat sunnah wudu di rumah, azan dikumandangkan. Pertanyaannya, sholat dilanjutkan atau berhenti untuk jawab azan? Jawabannya dilanjutkan. Ya, jawabannya dilanjutkan. Baik, yang kedua, sebagai masbuk, sebelah kiri saya juga masbuk. Jadi saya niatkan untuk berjamaah. Kemudian baru 1 rakaat tidak tumakninah. Saya selalu tertinggal. Akhirnya merubah niat tidak berjamaah. Pertanyaan, bagaimana dengan sholat saya, sah atau tidak? Terima kasih. Yang antum lakukan salah, keliru. Ya, ketika antum masbuk, teman antum masbuk di imam yang sama, ketika imam salam, antum tidak mengambil kawan antum menjadi imam, karena imam antum yang satu itu. Ya, jadi lanjutkan apa yang kurang, sholat sendiri-sendiri. Ya, ini keliru. Tapi apakah sah? Karena nggak tahu hukumnya, ya sah. Ya, sah. Ustadz, kalau bacaan sholat itu kan ada bacaan panjang pendeknya. Kalau panjangnya harusnya 2 harokat, tapi tidak kita baca 2 harokat, apakah sholat tetap sah Ustadz? Jazakallah khairan. Sah, sholatnya tetap sah, ya, sesuai dengan ritme bacaannya. Karena apa? Karena bacaan sholat itu, ulama pernah ditanya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, apakah baca sesuai dengan tajwid? Dia bilang iqamatul huruf, yang penting hurufnya pas dibacanya, ya. Kecuali kalau antum jadi imam. Jadi imam, rakaat pertama, rakaat kedua harus baca dengan tartil. Dan ini merupakan sunnah dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Iya, Anda minta maaf belum bisa dibaca semuanya, ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya. Pertanyaannya dikit-dikit aja kita jawab. Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar memberikan
umur panjang pada kita dalam ketaatan dan sehat, dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.